Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana kami ada kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Kiranya tuntun hidup kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, supaya menjadi bekal hidup kami dalam menjalani setiap proses hidup kami sepanjang pekan ini. Tuhan, bimbing kami dalam mengerti firman ini, supaya apa yang kami kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kami pikirkan dan apa yang kami lakukan seturut kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana memandang muka. Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan sampai seterusnya saya akan baca kepada kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Nah, sahabat Growing Together, firman ini akan mengajarkan kita bagaimana kita memandang seseorang atau orang di sekitar kita, terlebih di dalam keimanan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Mungkin kalau bagi dunia melakukan hal itu wajar-wajar saja, atau di dalam komunitas pemerintahan atau perusahaan, di tempat kerja dimanapun Anda berada. Kalaupun mereka melakukan hal seperti itu normal, karena itu adalah dunia yang memang membutuhkan ini. Mereka membutuhkan ini. Ada orang penting harus duduk di sini, harus duduk di depan, apalagi pejabat-pejabat yang istilahnya memegang kekuasaan dan kendali di dalam satu daerah. Itu pasti akan dihargai, itu normal. Tetapi kita harus memiliki perbedaan di dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Setelah kita percaya kepada Kristus, biarlah ini akan merubah kita, cara berpikir yang seperti ini. Dikatakan tadi, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sangat jelas kan? Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, setiap orang percaya atau orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, dikatakan yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan apa? Memandang muka. Amalkan itu berarti mempraktekkan, ya, menjelaskan iman kita atau menunjukkan iman kita, menyatakan iman kita, kepercayaan siapa yang ada di dalam hidup kita itu. Itulah yang kita percayai. Kalau Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang bertata dalam hidup kita, juru selamat kita, berarti kita sedang menyatakan Yesus dalam segala aktivitas hidup kita, termasuk waktu kita bertemu siapapun. Dan bagaimana cara pandang kita memandang orang lain yang bertemu dengan kita. Jangan sampai apa yang dikatakan tadi, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, inilah tempatmu, kami sudah menyiapkan tempat yang baik untukmu. Dan kepada yang miskin, kita membiarkannya dia berdiri di sana atau duduk di tempat yang tidak layak. Sahabat terkasih, kalau iman kepercayaan kepada Kristus kita sudah miliki dalam hidup kita, maka cara pandang ini harus dibuang jauh-jauh. Bagaimana cara kita memandang orang lain dalam hidup kita? Bukankah semua orang itu di dalam iman kepercayaan kepada Kristus posisinya adalah sama di hadapan Tuhan? Harganya sama, yaitu darah Kristus. Harganya sama, yaitu pengorbanan Kristus, bukan yang lain. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap pribadi yang beriman kepadanya, bukan karena orang ini punya kedudukan, orang ini lebih baik, tetapi apa? Karena kasih anugerah semata. Dengan mengerti hal ini, maka perlakuan kita, cara pandang kita terhadap orang lain tidak hanya melihat
Oh, orang ini lebih penting daripada orang ini. Dan sayang sekali, sering sekali terjadi di dalam gereja. Dan ini harus ada perubahan dalam cara berpikir. Jangan sampai jemaat yang mungkin kita lihat keadaannya, cara berpakaiannya tidak terlalu baik karena memang ya itu yang mereka miliki, lalu kita taruh mereka di paling belakang. Harusnya cara berpikir kita, siapapun yang datang di dalam satu pertemuan ibadah, jangan kita memandang muka. Karena apa? Dikatakan tadi, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat, ini harus hati-hati. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai apa? Hakim dengan pikiran yang jahat. Kalau seseorang memiliki pikiran ini, sebenarnya kita yang memiliki hati seperti ini, yang suka memandang orang lain, memandang dari posisi hidupnya, kelayakan fisiknya, atau pakaiannya apa yang dia miliki, maka sebenarnya kita telah menjadikan hidup kita sebagai hakim bagi seseorang, bahwa orang ini layak atau tidak layak. Itu sudah melanggar aturan dari Tuhan, itu sudah melanggar hukum Tuhan. Kita sudah menjadikan diri kita Tuhan atas hidup orang itu. Seharusnya kita harus sadar bahwa kita juga orang berdosa, kita punya kelemahan. Dan di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang diselamatkan karena dia lebih baik daripada yang lain, atau apa yang dia miliki dalam hidupnya lebih baik dari yang lain. Justru Allah yang telah turun ke dunia menembus segala dosa kita dalam keberdosaan kita. Dan tidak ada yang benar sama sekali, termasuk mereka yang memiliki kedudukan atau kekayaan daripada kita semua. Lalu kemudian kalau kita masih memiliki pandangan yang sama, berarti kita sudah menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup seseorang. Kita yang menentukan nasib mereka, layak mereka duduk di sini atau tidak layak duduk di sini. Sahabat yang terkasih, buanglah jauh-jauh pemikiran ini. Ini adalah pikiran yang masih belum bertobat. Ini adalah pikiran yang masih di luar iman pada Kristus. Jauh daripada apa yang Tuhan telah berikan dan saksikan kepada kita atau menyatakan dalam hidup kita, yaitu kasih anugerahnya. Dia yang mulia, justru dia turun ke dunia untuk saya dan saudara. Dia sangat menyederhanakan dirinya supaya dia menggapai kita, orang yang berdosa, dan berbalik dari keberdosaan kita. Jadi dia tidak memandang muka. Allah tidak pernah memandang muka kita. Waktu dia selamatkan hidup kita, dia tidak pernah memandang muka kita. Bahkan dikatakan sebenarnya tidak ada orang yang benar di dunia ini. Kalau dia memandang muka, maka kita celaka semuanya. Tapi dia yang tidak memandang muka, dia datang untuk kita yang berdosa. Seharusnya pikiran yang sama. Karena kita sudah percaya kepada dia, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Termasuk waktu kita welcome atau mempersilahkan seseorang datang di dalam persekutuan, di dalam rumah ibadah, di dalam rumah kita, di dalam komunitas kita. Sambutlah mereka, jangan beda-bedakan. Jangan sampai melihat orang yang lebih kaya daripada orang lain, kita cium tangannya, duduk di sebelahnya, kita temani terus. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang tidak memiliki harta dibanding orang tersebut? Harusnya kasih kita harus sama, perhatian kita harus sama, cara kita bertindak harus sama. Jangan ada perbedaan, jangan ada membeda-bedakan di dalam hadirat Tuhan. Itu sangat jijik di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sedang menjadikan hidup kita sebagai hakim dan Tuhan atas hidup seseorang. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bertobat bersama-sama dalam hal ini. Semoga gereja Tuhan, kekristenan kita, iman kepercayaan kita diubahkan oleh Injil ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat bergumul, selamat mempraktekkan firman ini. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.